Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asrimu bil janazati fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarrun tadawunahu an riqabikum. Muttafaqun alaih. Halaman 32. Berikutnya hadis ke-12 An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra sholihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'al insanu la sa'iqah. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, asri'u segerakanlah bil janazati untuk menguburkan jenazah fa in taku solihatan sekiranya jenazah itu orang soleh fa khairun maka itu lebih baik tuqaddimunaha ilaihi kamu sekalian menyegerakan menguburnya wa in taku siwa dzalika fasyarrun tadawunahu an riqabikum wa in taku siwa dzalika dan apabila sebaliknya fasyarrun maka sungguh jelek tadawunahu kamu menahannya an riqabikum berada di pundakmu. Hadis ke-12 An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoi kepadanya, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, iza wudi'atil janazatu apabila sudah disiapkan jenazah fahtamalaha maka mengangkat itu jenazah ar-rijalu orang-orang ala a'naqihim di atas bahu-bahu mereka fa in kanat solihatan kalaulah jenazah itu soleh qalat jenazah itu akan berkata qaddimuni segerakanlah saya wa in kanat ghayra sholihatin sekiranya jenazah itu bukan orang yang soleh qalat li ahliha dia akan mengatakan kepada keluarganya ya wailaha aina tadhabuna biha ya wailaha celaka aina tadhabuna biha hendak membawa kemana
kalian dengan kami. Yasma'u sautaha, akan mendengar sautaha, jeritan atau suara jenazah, kullu syai'in, setiap makhluk, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'al insanu la so'iku, walau kalaulah sami'a mendengar, al insanu manusia, la so'iko pasti akan pingsan. Rawahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, hadis ke-11, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan menguburkan jenazah, untuk segera menguburkan jenazah. Biasanya yang diakhirkan itu bukan memandikan, bukan mengkafani, tapi menguburkan. Orang yang meninggal, ketika meninggal, alhamdulillah di kita rata-rata langsung dimulasara, kata istilah kita itu. Dimandian, kemudian di kapanan dan disolatkan. Makanya perintah asri'u bil janazati itu perintahnya khusus untuk segera menguburkan jenazah. Kenapa? Bisa jadi ada sanak, ada keluarga yang berada jauh di kampung halamannya. Kebanyakan di kita pada nunggu si anu lagi di perjalanan, ini lagi di perjalanan dan lain-lain. Supaya apa? Ya anaknya, keluarganya atau siapapun bisa menghadiri pemakaman jenazah tersebut. Dengan adanya perintah ini berarti yang harus dikasihani, yang harus menjadi pertimbangan pihak jenazah atau pihak keluarga yang belum datang. Jenazah. Ya, sekali lagi kebanyakan kita condongnya harunya pihak keluarga. Berdasarkan hadis ini sudah jelas, ya kan gitu, bahwa kalau sekiranya kita nyaahkan jenazah, ya segerakanlah penguburan jenazah. Segerakanlah penguburan jenazah. Itu. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam bisawab. Nah itu. Wallahu a'lam bisawab. Dalam arti, apakah ada batasan waktu dari berapa jam mayit itu harus terhampar di rumah atau di masjid? Ada batasan waktunya? Tidak ada. Tidak lantas selesai mulasara misalkan pagi-pagi, harus berapa jam jenazah nunggu transit di rumah atau di masjid? Tidak ada, memang tidak ada tentang waktu. Semakin cepat semakin baik, karena habitat jenazah itu bukan di atas tanah tapi di bawah. Kan jenazah mau untuk dikuburkan. Kalau kita untuk dikuburkan bukan jenazah kita mah. Ya, nu harirup mah habitatna teh di luhureun tanah, sementara jenazah habitatnya ya di dalam tanah. Maka wajar kalau Nabi segera memerintahkan untuk menguburkan jenazah, ya, untuk menguburkan jenazah. Kadang di kita itu ada yang 1 hari pagi-pagi meninggal, besoknya, dengan pagi-pagi meninggal, besoknya misalkan dikuburkan lagi.
Bahkan di kota itu sudah menjadi tradisi. Karena kita beragama Islam, tidak ada istilah-istilah seperti di agama lain, ya, disemayamkan dan lain sebagainya. Karena kita beda agama. Karena kita adalah umat Islam, seketika meninggal mulaksana jenazah, setelah itu baru segera untuk dikuburkan. Jadi istilah khairun dan syarrun, ya, dalam hadis ini mengatakan bahwa ketika kita menyegerakan jenazah itu adalah kebaikan bagi jenazah, dan ketika kita menahan jenazah itu ada di rumah sementara jenazahnya orang soleh, itu adalah kejelekan bagi siapa? Bagi mayit, bagi jenazah. Bagi jenazah. Itu yang pertama. Kemudian hadirin ikhwati iman rahimakumullah, hadis yang ke-12. Dalam hadis ke-12, ya, ternyata jenazah itu bisa bicara. Sebetulnya ternyata jenazah itu bisa bicara. Apa yang dibicarakan, dia bisa bicara. Apa yang diucapkan oleh jenazah kembali lagi kepada status matinya jenazah tersebut. Ya, status matinya jenazah tersebut. Kalau dalam proses kematian, ya, statusnya itu al-abdul mu'min dan al-abdu al-kafir. Kalau dalam status kematian, saya mati, matinya saya itu yang jadi ukuran, yang jadi timbangan adalah iman dan tidaknya saya. Bukan sholat, maaf ya, bukan sholat, bukan yang lain. Iman, al-abdul mu'min dan al-abdul kafir itu ketika proses kematian. Al-abdul kafir, orang kafir, bukan berarti agamanya non-muslim. Bisa jadi ada yang KTP-nya Islam, tapi ketika meninggalnya dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ketika meninggal dikategorikan apa statusnya? Al-kafir. Ya mohon maaf, banyak yang yang ketika berzina meninggal kan ada banyak. Sudah jelas lah yang sambil minum itu meninggal banyak. Kalau kita lihat dicek itu mayoritas KTP-nya Islam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi perjalanannya itu menjelang kematian dipisahkan mana mukmin, mana kafir. Yang jadi alat ukurnya adalah keimanan masing-masing. Itu menjelang kematian, ya kematian dan juga dicabut nyawa, dicabut ajalnya. Nanti insya Allah yang hadis ke-13, nanti insya Allah saya akan fotokopi terkait hadis yang panjang supaya menjadi ibrah bagi kita semua. Ya, supaya nanti silakan disebarluaskan hadis yang panjang. Nanti insya Allah pas hadis ke-13. Jadi sebelum meninggal statusnya mukmin dan kafir. Ya, itu yang menjadi timbangannya itu. Satu. Ketika di kuburan yang jadi timbangan apa? Sama mukmin dan kafir. Sama mukmin dan kafir. Ya, mukmin dan kafir. Orang mukmin insya Allah akan dibebaskan dari adabil kubur, siksa kubur. Orang kafir walaupun
KTP-nya Muslim, bisa jadi dia akan menghadapi siksa kubur. Makanya yang sepele siksa kubur itu adalah tanazzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersucilah ketika kita buang air kecil, karena kebanyakan siksa kubur itu diperuntukkan dikarenakan hal yang dianggap sepele. Hadis ini menjadi musuh utama para supir. Hesek cenah ustaz di jalan kudu nengan toilet di mana werna mangga cing teh geus kubur maot tembak kali kuburkeun cing abdi teh kitu ya itu. Jadi dari hal yang sepele. Kenapa? Ketika tidak bersih otomatis ada najis dalam dirinya. Dengan najisnya itu yang nempel walaupun sedikit, sah tidak sholatnya? Kan terkait dengan sholat, sah tidak sholatnya? Tidak, ketika ada najis yang nempel di dalam diri kita. Walau bagaimanapun kita, ketika berdoa bakal dijabah doanya. Sholat nawaitu sah, apalagi doanya. Makanya berikhtiar supaya tidak ada najis dalam dirinya. Sebagian orang sebelum melaksanakan sholat biasanya memarkirkan dulu pakaian dan celananya. Menghindari apa? Menghindari najis yang tertempel pada baju atau celana yang dipakai. Bagi kita saat ini ketika musim hujan, ya hati-hatilah dalam berkendaraan. Wabil khusus yang naik motor, ketika hujan, air hujan suci bu, suci, air hujan mah suci, tidak jadi masalah baju kita kena hujan. Tapi ketika kita naik motor, kemudian ada cilencang, kacepretan ku batur, terus nempel kepada celana kita, baju kita, suci atau tidak baju kita? Tidak. Nah, itulah yang harus aktif. Makanya ketika berkendara, aya cai ngegenang wayahna we. Batur mah serbet-serbet we. Kan kita mah kepentingannya untuk sholat. Karena tidak bawa salin. Itu menghindari ketika kita sholat, kita terhindar dari najis yang nempel dalam diri kita. Jadi ketika proses meninggal, mukmin dan kafir, ketika dikuburkan, mukmin dan kafir. Ukurannya keimanan. Barulah ketika dibangkitkan, ya, yaumul ba'si, ketika dibangkitkan lagi dan ada proses hisab, barulah di sana yang ditanya tentang apa? Tentang syariat. Yang ditanya baru tentang Islam. Karena ketika hendak meninggal, kemudian dikuburkan, kaitannya dengan iman. Setelah dibangkitkan, baru kaitannya dengan Islam, tentang sholat, tentang Islam, dan juga tentang ihsan. Ya, ihsan tentang adab atau tentang akhlak. Sholat dulu yang ditanya. Ditanya lagi bab keimanan? Tidak. Jadi iman itu pintu masuk supaya kita mudah meninggal dunia, kan? Supaya kita selamat di kuburan, ya, adzabil qabri. Nah, makanya menghadapi yaumul ba'si, iman sudah tidak ada lagi pertimbangan. Ya, yang ditanya tentang amal-amalan kita. Iman pada akhirnya jadi pertimbangan terakhir. Ketika seseorang Allah nyatakan orang ini harus, ya,
naon harus masuk dulu ke neraka. Itu. Walaupun tidak kholidina fiha. Setelah sekian lama di neraka, karena ada sedikit keimanan, keimanan itulah yang pada akhirnya menyelamatkan orang itu terhindar dari siksa api neraka yang abadi. Itu barangkali yang mudah-mudahan ketika yaumul ba'si urusannya ditanya tentang amalan kita tentang Islam, maksudnya tentang ibadah, ya, tentang ritual. Setelah itu barulah ditanya tentang tadi perilaku kita selama ini dengan sesama manusia. Ibadah itu kaitannya dengan Gusti Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara ihsan barulah ditanya terkait dengan apa yang jadi perkara-perkara dolim, ya, perkara-perkara bohong, ria dan lain sebagainya, itu ditanyanya setelah masalah ibadah selesai. Setelah ibadah selesai, barulah nanti di kemudian setelah selesai, berarti kan itu prosesnya hisab, ya. Nah, setelah proses hisab, ada yang masuk ke neraka tapi tidak selamanya. Yang menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka khalidina fiha itu karena ada keimanan. Jadi pada akhirnya iman jadi pertimbangan terakhir. Tadi nama bade salamina di neraka teh Gusti Allah. Mung aya cenah saeutik, ya, keimanan dalam hatinya. Sedikit keimanan itu menyelamatkan orang itu terhindar dari siksa neraka yang bersifat kekal. Nah, oleh karena itu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hadis yang ke-12, ya, dalam hadis yang ke-12, idza wudi'atil janazatu fahtamala harrijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu sholihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhabuna biha. Jadi berdasarkan hadis 12 itu menjawab kenapa jenazah harus disegerakan. Hakikatnya yang minta disegerakan itu adalah jenazah sendiri, ya, jenazah sendiri. Dibuktikan dengan hadis dari Abi Sa'id, ketika orang yang soleh, ya, ketika orang yang soleh, berarti yang soleh itu adalah orang yang beriman, ya. Dalam hadis yang lain, qaddimuni sampai 3 kali mengucapkan segerakan saya dan segerakan saya. Kalau menghitung ucapan ini, kapan jenazah itu mengungkapkan qaddimuni? Kapan? Ya, selesai di pulasara. Barulah mengucapkan qaddimuni. Makanya ketika disemayamkan lebih lama, yaitu tadi pasyarun tadaunahu ala riqabikum, ini menjadi pertanda jelek bagi mayit. Jadi mayit sendiri hakikatnya yang hendak minta disegerakan. Oleh karena itu adalah perintah untuk menyegerakan jenazah. Sementara mayit yang tidak beriman atau yang tidak soleh, dia merasa bingung, berada di sana kemana cenah abdi. Gitu. Pertanyaannya, kita percaya Bu, jenazah bisa bicara, bisa ngomong? Bade percaya moal? Bade percaya moal Bu? Yang pilih penasaran mah aya jenazah nuju ditanduk purak deui we atunya. Purak deui we kain kapan laras teu nyarios. Ya ini mah khobar dari Nabi. Tidak perlu kita melihat
secara logika ada teu kaharti, dan bukan urusan kaharti teu kaharti, tidak, ini mah urusan keimanan. Sudah aja. Jenazah bisa bicara, bisa ngomong, iya. Perlu bukti, sampai kapanpun tidak akan pernah terbukti, karena dalam hadisnya yang mendengar ucapan ungkapan jenazah itu bukan manusia. Jadi tidak ada buktinya. Kalau jenazah misalkan ngajerit-jerit, bohong berarti. Karena sesuai hadis ini, yasma'u sautaha kullu syai'in. Setiap makhluk akan mendengar tangisan, jeritan, ungkapan jenazah. Illa al-insan, kecuali manusia. Jadi bohong kalau ada manusia yang saya tahu mendengar jenazah itu pengen disegerakan atau naon we segala macam, bohong. Kenapa? Kalau sekiranya tahu, dijamin pasti bakal pingsan. Ya, jamin pasti bakal pingsan. Makanya ketika penguburan jenazah dimanapun, biasanya hewan-hewan suka naunya arah reuneuh gitunya. Ya, hewan-hewan, kalau domba, kalau anjing segala macam lalaing gitu. Kenapa? Ya hakikatnya hewan itu pasti melihat, mendengar apa yang diucapkan oleh jenazah. Berarti kula syai'in teh makhluk Allah selain manusia apa, Bu? Hewan saja? Hewan saja? Tidak. Apa selain hewan? Tumbuhan dan alam semesta. Karena kula syai'in, segala sesuatu. Berarti termasuk kula syai'in itu batu bisa mendengar jeritan itu jenazah. Batu bisa, air bisa, itu kategorinya juga kula syai'in. Yang jelas sama manusia, termasuk jin mendengar jeritan. Kalau lihat dari ungkapan hadis ini, kula syai'in, segala sesuatu, ilal insan, kecuali manusia. Jadi tidak usah kita penasaran hoyong apa ya, bagaimana. Itu kembalinya kepada keimanan kita masing-masing. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, terkait dengan penguburan jenazah ini, dalam hadis yang lain diceritakan tentang teknis membawa jenazah. Kata Nabi mengatakan, ar-raqibu yasiru khalfal janazati wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qoriban minha. Ar-raqibu yang naik motor, yang naik mobil, yasiru khalfal janazati. Posisinya di mana? Di belakang. Wal mashi, dan yang jalan kaki, ya, yang jalan kaki, yamshi khalfaha, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di depan, wa an yaminiha, bisa di kanan, dan juga bisa di kiri. Berarti posisi ar-raqibu, motor dan mobil, setelah apa? Ya, setelah orang yang berjalan kaki. Itu Ustaz, lamun ditanu cenah. Kumaha mun jenazah teh dibawa kana mobil. Jadi yang harus di depan, yang jalan kaki atau yang mobil? Ya kan, kalau dekat, nah kan biasanya kan ditanu, ada yang mau ngikutin dari belakang, motor dari belakang. Ini mah jauh,
naik motor sadayana, naik mobil semuanya. Ada yang jalan kaki, ada ya kan karunya atuh merenanya karena motor karena mobil nulang anu begitu ya. Jadi kalau sekiranya ar-rakibu, nah jadi dalam hadis itu kan ada dua, ada yang jalan kaki, ada yang berkendara. Kalau yang ketika ada dua jenis yang jalan berkendara, maka yang pejalan kaki dengan mayit, dengan jenazah, kemudian yang berkendara di belakang. Ya. Kalau sekiranya satu pejalan kaki saja, ya berarti sudah jelas clear. Kalau yang satunya itu adalah mobil atau yang berkendara, ya udah yang berkendara, ya mayit, kemudian kendaraan langsung aja berangkat. Ya, tidak harus diiringi dengan yang jalan kaki. Kalau makanya dalam hadis pilihannya gambarannya ada dua, ada ar-rakibu dan ada yang al-masyi. Kemudian terkait dengan membawa jenazah, di kita kebanyakan membawa jenazah itu lalauannya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Jadi kita itu pelan-pelan. Nah, itu pertimbangannya apa? Tadi ulah tarik teuing. Kalau ya kalau. Nah, pertimbangannya karunya katanya kamanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, saya menemukan bahwa ada hal-hal yang memang jarang kita amalkan. Dulu ada kejadian yang seperti itu ketika Abdurrahman bin Samurah meninggal dunia. Ada salah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Jaushanin, ya. Dia mengiringi jenazah Abdurrahman bin Samurah. Dia melihat keluarganya membawa jenazahnya, ya, bergantian. Diungkapkan dalam hadis ruwaidan, lalaunan. Ketika melewat orang, kemudian mengatakan barakallahu fikum. Ya. Di tengah perjalanan, ketemulah dengan salah seorang sahabat, Abu Bakr namanya. Ya, ketemulah dengan sahabat Abu Bakr yang sedang menunggang kendaraan. Dari Abu Bakr lah kemudian didapatkan informasi bahwa kalau Nabi ya memandu jenazah itu dalam bahasa hadisnya wa inna lanakadu narmalu bihi romla. Ya, kata Abu Bakr itu wa inna lanakadu narmalu bihi romla. Kami hampir saja membawa jenazah itu sambil berlari kecil. Ya, berlari kecil. Berarti posisinya lalaunan tidak kan? Kudu rada tere, Jadi langkahnya seperti halnya orang yang kan disebut, walaupun lari kecil itu bukan berjalan. Ada berjalan, ada lari kecil. Ketika umroh sa'i kan ada. Nah, itu kan orang yang jalan dengan yang lari kecil, cepatan mana Bu? Lari kecil. Nah, hakikatnya seperti itulah kalau membawa jenazah. Jika nurusuhan, karena memang seperti itu ternyata. Ya dulu di kalangan sahabat juga sama dengan kita, ruwaidan sedikit. Kenapa? Karena ada pertimbangan karunya, ya, dan lain sebagainya. Ternyata kata Abi Bakr mengatakan, ya, demi zat Nabi Muhammad yang berada dalam lindungannya, dia mengatakan wa inna lanakadu
narmalu bihi rohla. Kami ya kan itu hampir saja seperti berlari, ya, hampir saja seperti berlari-lari kecil. Berarti lebih cepat jalan, ya. Supaya apa? Ya kembali lagi kepada perintah menyegerakan mayit, bahwa ya tempatnya mayit itu ada di dalam kubur supaya lekas dikuburkan. Kemudian ketika sampai ke kuburan, menurut sunnah mayit itu dimasukkan ke liang lahatnya dari depan, dari pinggir. Ya ini mayit misalkan dari sini atau dari arah pinggir. Kebanyakan di kita mah dari arah depan, panjang dikitukeun kan begitu. Kalau berdasarkan hadis itu dari pinggir, ya dari pinggir, dari arah tempat kaki mayit akan dikuburkan. Posisi mayitnya di sini, berarti masuknya dari posisi arah kaki. Sementara di kita di dia we cenah kan digolosorkeun ge kan. Nah, harusnya ya dari pinggir ngageleuyeun kan. Dan memang perkara ini sangat tidak menjadi budaya di kita. Milari anu gampang na we hungkul. Nu kieu we. Gitu ya, itu. Jadi sekali lagi terkait dengan penguburan ini ya wayahna. Bila kita hadir dalam penguburan, wayahna kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adkhalahul qabra min kibali rijlail qabri. Nabi memasukkan kuburan dari arah ya kibali rijlail qabri. Ini arah kaki. Nah, kalau di sini mah berarti arah kakinya di sini ya. Di sebelah kanan. Nah, gitu. Ya. Kalau itu kan kiblat Bu ya. Arah kakinya di mana? Berarti di dianya. Berarti dari sini dari kan masuk. Bukan dari wetan. Nanti wetan. Berarti paling dia teh paling kidul, tati kidul, lungsurna teh tinggi. Ya, jadi masuknya itu ya dari arah ini. Sekali lagi ini tidak membudaya. Wa qala hada minas sunnah. Dan inilah sunnahnya cara memasukkan jenazah ke liang. Kalau yang jadi pertimbangan adalah akal dan rasa, ya ulah dikuburkeun atuh tos beres. Ya ada perintah kuburkeun, bukan perintah budaya, perintah agama, perintah nyolatkeun, sama juga bukan perintah budaya, perintah agama. Tadi di kita mah dicampur aduk. Proses pemulasaraan jenazah hakikatnya dari A sampai Z itu adalah perintah agama, bukan perintah budaya. Makanya jauhkan budaya dari proses penguburan jenazah. Karenanya ini menjadi syariat. Makanya wajar kalau ada perintah disegerakan, karena dalam prakteknya karungnya lebar, sono keneh kamayit dan lain-lain. Itu kan terkait dengan budaya kita masing-masing. Langsung dikuburkan. Ya, langsung saja dikuburkan. Jadi itu tadilah. Kemudian ketika memasukkan jenazah ke kuburan, kemudian yang kita doakan, ada doanya, ada bismillahi wa ala millati Ibrahim.
Setelah itu selesai, langsung diuruk itu namanya. Diuruk udah selesai. Ada juga yang pakai adan, Bu. Ada. Nah, iya. Ada dalilnya. Ya, dalilnya itu budaya. Ya, dalilnya itu budaya yang memawa agama. Ya kan adan mah agama teh. Ya dipernahkeun di akhir kehidupan itu versi budaya. Sama halnya dengan yang baru lahir di adan. Ya. Bunga bukan nama yang pertama didengar itu harus kalimah thayyibah. Itu kan budaya. Makanya kalau kalimah thayyibahnya apa? Nyarilah dari redaksi agama atau suatu versi budaya deui teu kudu ngamurah mareh agama. Gitu ya. Ketika lahir yang harus didengar itu adalah kalimah thayyibah. Dicarilah kalimah yang thayyibah paling baik itu adalah adan. Boleh bari yang baru lahir kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh? Boleh? Itu kan sama kalimah thayyibah. Ya. Menyari adan boleh, sementara asyhadu alla ilaha illallah tidak boleh, kan sama itu kalimah thayyibah. Sama halnya ketika dikuburkan. Di awal yang pertama didengar itu kalimah thayyibah dan yang terakhir didengar itu adalah kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Boleh dengan asyhadu alla ilaha illallah. Boleh? Kan itu juga sama kalimah thayyibah. Tidak harus adan. Makanya jauhkan praktek budaya dalam proses pemulasaraan dan penguburan jenazah. Karenanya ada penguburan jenazah hakikatnya diperintahkan oleh agama dan pada pelaksanaannya ya ikutilah apa yang diperintahkan oleh agama. Ya, oleh agama. Dalam sejarah para sahabat yang saya temukan ada keanehan itu dari proses pemakaman Abdullah bin Abbas. Kalau lihat dalam sirah, dalam sejarah, ketika ada proses pemakaman yang di luar nalar, itu terjadi ketika pemakaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika baru saja lahir, kemudian Nabi sudah mengatakan anak ini tidak akan meninggal sebelum buta matanya. Makanya Ibnu Abbas 7 tahun sebelum kematian betul buta, tidak melihat. Makanya ketika Ibnu Abbas buta, orang yang tahu dengan doa Nabi, prediksi Nabi, ini Ibnu Abbas sebentar lagi mau wafat, akan meninggal dunia. Suatu ketika Ibnu Abbas meninggal dunia. Ketika Ibnu Abbas meninggal dunia, kemudian ditanduklah Ibnu Abbas ya dari rumahnya menuju ke pemakaman. Ketika ditanduk menuju pemakaman, ya, di langit itu banyak burung-burung hitam yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Sama seperti halnya burung ababil yang menyerang Mekah. Orang Mekah juga tidak tahu ini burung apa. Diungkapkan dengan dalam Al-Quran disebut dengan burung ababil.
Ketika Ibnu Abbas dimakamkan, di atasnya itu banyak burung berterbangan dan jumlahnya banyak. Nah, ketika Ibnu Abbas dikuburkan, seketika itu burung-burung tersebut masuk ke liang lahat Ibnu Abbas. Ketika selesai penguburan, semua orang di kuburan itu mendengar ada ungkapan yang mengatakan surat apa ya? Ada ungkapan, semuanya mendengar. Yang didengar oleh semuanya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Makanya ilmu Ibnu Abbas yang diterima oleh kita sangatlah sedikit, belum tentu 10%, karena selebihnya sudah terkubur, ya, sebagaimana terkuburnya jenazah Ibnu Abbas dan burung-burung hitam yang baru diketahui oleh para sahabat itu. Seumur hidup saya, yang menjadi keanehan ketika penguburan terjadi pada Abdullah bin Abbas. Terkait dengan cerita ini, insya Allah sanadnya sahih, ya, dan ada dalam kitab sirah sahabat. Semuanya menggambarkan seperti itu, ya, semuanya menggambarkan, dan itu hanya diungkapkan dalam satu sahabat saja, yaitu Abdullah bin Abbas. Selebihnya tidak ada cerita yang unik atau yang luar biasa selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu barangkali ada yang